Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama kembali dapat bergabung dalam wadah doa petang kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh mengawali di dalam ibadah doa kita malam hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk kemurahan Tuhan bagi hidup kami bersama. Sepanjang hari ini Tuhan telah menolong, terlebih di kesempatan malam ini sebentar kami akan masuk di dalam ibadah doa kami, memberkati kami yang ada di gereja, saudara-saudara kami yang mengikuti dan berdoa bersama di rumah tangga masing-masing, pimpin dan kuasai hidup kami bersama, untuk kami boleh memuji dan menyembah kepada Tuhan. Kami akan awali ibadah doa kami malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian nomor 103. Bapa, Engkau sungguh baik. Pujian nomor 103. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di
sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu besar setia, besar setia, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kasih-Mu besar,
hati dan hidup kami itu bersyukur, memuji dan menyembah. Kasih-Mu melingkupi hidup kami, menolong bagi setiap kami yang berharap padamu Tuhan, yang berseru padamu Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih buat hari yang Tuhan berikan. Pemeliharaan-Mu sempurna atas kami Bapa. Terima kasih. Memberkati kami dalam kemurahan-Mu, melawat kami semua Tuhan, melawat dalam hidup kami itu memuji dan menyembah. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Jamah hati kami untuk memuji dan menyembah. Kami naikkan syukur, kami naikkan puji bagi Engkau Allah yang besar, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang perkasa. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yesus Bapakku rindu. Amin Tuhan. Menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk menyembah-Mu. Bapakku pintar. Amin. Layakkan aku, bawaku untuk mengenal-Mu di balik tirai yang
suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu, amin Tuhan, menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tiraiya suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait, diam dalam bait-Mu Tuhan, diam dalam bait-Mu. Haleluya. Yesus, ajar kami semakin melekat padamu Tuhan, memuji, menyembah Engkau. Haleluya. Yesusku, haleluya, haleluya. Menyembah, memuji, kerinduan kami Tuhan, mengagungkan nama-Mu Yesus, jamah dan kuasai hati kami, layakkan kami Bapa, kuatkan kami, beri kami pengharapan yang teguh. Yesus, kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya.
kami mau semakin rindu menyembah-Mu, melekat hanya padamu Tuhanku Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuatkan kaki kami untuk berdiri di hadapan Tuhan, menyembah dan memuji. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami sembah, kami puji. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Sekali lagi, diam dalam bait-Mu Tuhan, diam dalam bait-Mu. Kita akan menaikkan doa malam hari ini. Kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia, untuk para pemimpin kita, pemimpin bangsa ini dari pusat sampai daerah, terlebih juga untuk penanganan dari wabah COVID-19. Biar Tuhan turut campur tangan, memberkati medis, para pejabat yang bekerja, aparat TNI Polri, biar mereka semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita juga berdoa untuk jam-jam ibadah doa kita, setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai 7:30 malam, biar Tuhan tolong memberkati baik kita yang ada di gereja, baik saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Kita boleh menyatukan hati kita untuk semakin rindu berdoa, membangun iman dan kesetiaan kita bersama kepada Tuhan. Lalu kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang lemah imannya, yang sakit, yang bergumul dalam persoalan-persoalan apapun, biar Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berikan jalan keluar, berikan kekuatan, pengharapan, yang dalam usia lanjut Tuhan juga tetap memberikan penghiburan dan kekuatan, sehingga semua dapat boleh tetap bersuka cita di dalam kemurahan Tuhan. Dan terlebih kita juga berdoa untuk kita bersama, agar kita boleh semakin setia di dalam hidup kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Minta Ibu Gembala untuk menaikkan doa malam
hari ini, dan kita aminkan setiap doa-doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh limpah ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tiada pernah berhenti terus berlaku di dalam setiap kehidupan kami. Dan kalau pada kesempatan malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih. Sebelum kami masuk dalam doa syafaat, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, yang sengaja maupun tidak sengaja, sehingga kami boleh menaikkan doa kami, sehingga doa kami tidak terhalang oleh segala kelemahan dan kekurangan kami, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan negeri kami, bangsa kami di dalam tangan kasih kemurahan-Mu, kota kami yang tercinta ini Tuhan. Tuhan, Kau mau menolongnya, sehingga virus corona yang ada bukan saja di kota kami atau di negeri kami, tapi sampai di permukaan bumi, Tuhan singkirkan, sirnakan semuanya Tuhan, sehingga kami semua yang ada Tuhan boleh kembali merasakan bagaimana kasih Tuhan, kemurahan Tuhan itu terus berlaku di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong untuk mereka-mereka yang ada di garis depan, baik untuk keamanan TNI, Polri maupun untuk tenaga medis, para medis, Tuhan Engkau anugerahi dengan kesehatan yang ekstra, Engkau anugerahi dengan hikmat pimpinan-Mu, sehingga dapat mengatur negeri kami, bangsa kami, kota kami ini dengan bijaksana, dan kami masyarakat yang ada boleh mentaati semuanya Tuhan, sehingga virus corona ini bisa diatasi. Yang sudah terjangkit sakit Tuhan juga Engkau menolong, Engkau memberikan kesembuhan dengan sempurna. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Demikian juga jemaat-Mu pada kesempatan malam hari ini yang bersama-sama dengan kami, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah tangga masing-masing dalam pergumulannya Tuhan, baik dalam menghadapi virus corona maupun masalah-masalah yang lain, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pendidikan anak-anak, apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan, Engkau tidak tinggal diam, Engkau terus menolong dan memberkati dalam kehidupan mereka, sehingga kami semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu boleh semakin kuat, semakin setia. Apapun yang terjadi, yang kami alami, yang saat-saat ini memang kami harus berjaga jarak, tapi Tuhan, kami tidak akan berjaga jarak dengan Engkau, tapi kami boleh semakin lengket dengan Tuhan yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Dan walaupun kami satu dengan yang lain, Tuhan harus berjaga jarak, tetapi kami juga tetap untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Biarlah kesempatan-kesempatan seperti ini kami juga mau belajar untuk berbuat baik kepada saudara-saudara kami, mereka-mereka yang saat-saat ini sangat membutuhkan pertolongan. Biarlah kami Tuhan, kasih kami boleh kami praktekkan, bukan hanya sebagai slogan, tapi benar-benar kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sudah mulai lanjut usia. Tuhan, tolong kiranya Tuhan Kau tambahkan kesehatannya Tuhan, sehingga masa tua, masa senja boleh merasakan dan menikmati akan kasih sayangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga saat-saat ini melihat dan mendengar banyak kabar hal-hal yang sangat
mencemaskan, banyak kerusuhan di mana-mana, pencurian, perampokan. Tuhan, mereka yang berbuat jahat karena ekonomi mereka yang sudah tidak karu-karuan ini Tuhan. Sebab itu kami membutuhkan Engkau, lindungi anak-anak-Mu semua dari tangan-tangan yang jahat, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Pekerjaan-Mu di tempat ini juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan terus menolong, Tuhan terus memelihara, satukan dan ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna. Mulai dari para pelayan-pelayan-Mu yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala, sampai kepada para diaken penatua, para pelayan Tuhan yang ada, semuanya Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang terlihat dan yang tidak terlihat, jemaat-Mu yang kanak-kanak sampai yang tertua, yang sudah tua, semuanya Tuhan Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu, ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna, dan biarlah kami terus saling menguatkan, saling mendorong, saling menasihati, bahkan saling kami untuk memberikan kesempatan satu dengan yang lain untuk melayani Engkau sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih kemurahan-Mu, dan pada kesempatan ini juga kami Tuhan berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah mulai kehilangan pekerjaan. Tuhan tolong Kau berkati, Engkau tolong Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga apa yang dapat dikerjakan semuanya Tuhan Engkau menolong, sehingga mereka tidak dalam kepanikan dan ketakutan, tapi terus berharap kepada Tuhan, dan harapan kami kepadamu tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, saat malam hari ini kami juga membutuhkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sungguh Tuhan, saat-saat seperti ini, biarlah firman-Mu itu yang menuntun kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesukaran, kesulitan, dunia yang penuh dengan kejahatan ini, kami tetap terus bersandar kepada firman-Mu, sehingga hidup kami tidak lepas dari rel kebenaran firman-Mu, dan hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, baik kami semua yang mendengarkan, baik kami yang ada di gereja maupun di rumah tangga kami masing-masing, kami membutuhkan urapan yang sama, Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga kami semua semakin dimengertikan akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh masuk di dalam kehendak dan rencana-Mu, karena kehendak dan rencana-Mu itulah yang terbaik dan terindah dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu dengan tegas dan lugas, sehingga kami boleh semakin dikuatkan, dan hidup kami boleh semakin diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya, dan kami sambut firman kebenaran-Mu dalam berkat juru selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, saudara sekalian, baik yang di gereja maupun yang di rumah tangga masing-masing. Kita pada malam hari ini belajar untuk lebih dekat kepada Tuhan dengan adanya peristiwa-peristiwa masih berkecamuk seperti ini. Mari kita akan membaca bersama di dalam kitab 2 Raja-Raja Fatsal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. 2 Raja-Raja Fatsal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7.
Demikian firman Tuhan, mari Bapak Ibu yang ada di rumah dan saya, kita akan membaca bersama-sama. Pada hari-hari itu Hizkia sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Amin. Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing dan yang mendengarkan, kita melihat sebuah kisah yang betul-betul merupakan bagian yang harus kita jadikan contoh keteladanan di dalam mencoba untuk menghindarkan berbagai hal yang membuat kesakitan, kesusahan, penderitaan kita, bahkan sampai kepada kematian kita. Kita melihat ini adalah Hizkia. Dia seorang yang taat dan setia kepada Tuhan. Lalu kemudian terkena penyakit yang menurut beberapa penafsir, sakit yang disandangnya ini adalah kanker. Sehingga kemudian sampai kepada kesimpulan, ya pasti akan mati. Sebagaimana kita juga melihat pada dewasa ini, atau sampai sekarang ini, penyakit kanker adalah penyakit yang betul-betul ganas dan banyak memakan korban nyawa manusia. Dalam keadaan yang seperti itu, Hizkia dia mengungkapkan satu doa, dan oleh karena doanya itu kita melihat ia kemudian disembuhkan oleh Tuhan dengan melalui jaminannya bahwa Tuhan adalah Allah nenek moyangnya yang disebut hamba Allah sendiri, yaitu Daud. Saudara sekalian, yang perlu kita ambil di dalam pelajaran dan pengajaran ini adalah bagaimana jikalau kita mengalami kesukaran, kesulitan yang seperti itu. Maka kita harus tahu bahwa apa yang menjadi akhir dari penderitaan kita itu, dan kemudian harus betul-betul ditanggulangi, diupayakan, tidak didiamkan saja di dalam
kitab Amsal 27 ayat yang ke-12, orang yang bijak itu jikalau dia melihat bahaya datang, ia menghindar, menyembunyikan dirinya. Tapi orang yang bodoh, dia langsung saja tidak menghindar, maka pastilah fatal. Dan kita melihat Hizkia ini mencoba untuk menghindar. Memang kita semuanya ini adalah calon mati. Tidak ada satupun di antara kita ini yang tetap kekal hidupnya di bumi ini. Tetapi kita ingin juga pada kematian yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada satu pepatah mengatakan pantang mati sebelum ajal. Demikian pula kehendak kita bersama, bukan? Bahwa kita tidak ingin mati oleh karena COVID-19 ini. Atau paling tidak, kita yang tidak terkena itu, yang sudah mungkin usianya sudah lanjut, maka tidak ingin mati di dalam kondisi virus masih merajalela. Alasannya adalah bahwa jikalau mati sebelum waktunya itu tidak nyaman. Dan kedua, jikalau mati pada masa-masa virus masih merajalela, itu pun juga tidak nyaman. Karena itu kita perlu upaya atau usaha. Karena itu hendaklah kita berlaku bijak, belajar untuk berhikmat di dalam hal ini. Maka kita perhatikan dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 juga menyatakan untuk supaya kita memiliki hikmat. Kita belajar berhikmat di dalam Tuhan. Dan apa yang dilakukannya, jikalau sudah mendapatkan vonis, pasti akan mati. Kalau Hizkia ini vonisnya Tuhan. Kalau kita mungkin ada banyak cerita, vonis dokter mengatakan, dia pergi untuk merawat dirinya supaya sembuh dari penyakitnya, pergi ke Singapura, pergi ke Malaysia, atau pergi kemana dokter yang terkenal. Tetapi kemudian setelah diperiksa, diobservasi, kemudian didiagnosa, ternyata dia harus mati. Ada yang karena kanker 3 bulan diperkirakan mati, dan masih banyak hal yang lain. Kita tentu tidak akan tinggal diam dalam hal ini. Kalau dokter sudah tidak bisa untuk menanganinya, masih ada satu yang bisa menangani kita, merawat kita, bahkan menyembuhkan kita. Jikalau dikehendaki oleh Tuhan, tidak ada lain ialah Tuhan sendiri. Maka cara yang terbaik adalah dengan melalui doa. Sebagaimana kita melihat tatkala Hizkia terkena penyakit itu, maka dia berdoa. Tetapi sebelum berdoa dia mengetengahkan argumennya bahwa dia itu hidup, sudah taat, sudah setia, benar di hadapan Tuhan. Artinya apa bagi kita? Orang yang hendak mengklaim kepada Tuhan, menuntut, memohon kepada Tuhan, dia harus punya persiapan hidup terlebih dahulu. Sebagaimana di dalam hal ini kita melihat di dalam kitab Efesus. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bukankah kita dahulu sebelum mengenal Kristus, kita adalah orang-orang yang di dalam kegelapan? Standar kebaikan kita bukankah standar manusiawi? Standar yang dibuat oleh karena budaya dan tradisi manusia yang tidak mengandung unsur kebenaran dan jaminan untuk berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi setelah kita bertobat,
kita menerima akan kasih Kristus, maka barulah kita menjadi anak-anak yang di dalam terang. Di dalam 2 Korintus 5:17 disebutkan kita ini menjadi titah yang baru dan semua serba diperbaharui di dalam Tuhan, yang lama sudah tidak ada. Inilah persyaratan mutlak terhadap orang kalau ingin doanya itu didengarkan oleh Tuhan. Doanya diizinkan Tuhan, peliharalah hidup. Karena itu mulai sekarang, jikalau baru kali ini kita menyadari tentang pentingnya hal itu, jagalah, peliharalah kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan, agar ini dapat dipakai modal tatkala kita terjebak di dalam situasi yang darurat dan tidak ada pertolongan lain kecuali Tuhan. Kita bisa memanfaatkannya dan kita bisa juga mengajukan hal itu di hadapan Tuhan seperti Hizkia, berdoa, merintih dan menangis. Dengan doa yang sungguh-sungguh itu akan diperhatikan oleh Allah. Karena itu perlulah kita bersama memeriksa apa yang tertulis dalam kitab Yudas ayat yang ke-20 dan 21. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi kita perlu membangun iman kita di dalam kekudusan, membangun karakter doa kita di dalam kepenuhan oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi ini bukan berarti harus berglosolalia. Glosolalia itu ada tempatnya. Seperti saya pribadi sangat menyayangkan sekarang banyak orang mengatakan dirinya berglosolalia, tetap hidupnya tidak benar di dalam Tuhan. Sementara berglosolalia, hidupnya tidak di dalam kesucian. Dan ini banyak terjadi di antara kita. Maka berubahlah kita. Kalau memang kita tidak digerakkan Tuhan untuk berbahasa roh, hendaklah kita jangan berbahasa roh atau berglosolalia, yang pada sebenarnya bukan glosolalia, tapi egolalia. Ini perlu disingkirkan, atau lebih kasarnya lagi, bukan berbahasa roh, bukan menampilkan suara atau pesan-pesan Roh Kudus, tetapi dalam bahasa Jawa dikatakan adalah sebagai orang-orang yang sedang deleming, saudara. Deleming itu bicara yang tidak karuan. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena tidak didukung dengan buah-buah roh, sehingga kita melihat kuasa mujizat kurang terjadi pada hari-hari ini. Karena itu perlu kita hidup di dalam roh, membangun iman di dalam roh, memelihara demikian dalam kasih Allah, supaya kita mendapatkan perolehan sebagaimana apa yang didapatkan oleh Hizkia. Saudara sekalian, mujizat dapat terjadi dengan tidak menterlibatkan sarana apa-apa. Berkali-kali Tuhan hanya berfirman, mengusirkan setan dengan berfirman, menyembuhkan dengan berfirman. Kali ini juga dengan berfirman, tetapi juga pakai perantara, yaitu supaya membangun satu keyakinan perintah Tuhan dilaksanakan. Buah ara ini adalah buah yang bisa kita makan. Sebagaimana Tuhan Yesus, beliau juga mencari buah ara. Tetapi kali ini buah ini bukan cuma dimakan, tetapi dapat juga untuk menyembuhkan penyakit. Saudara sekalian, perlu ada perantaranya, medianya. Tuhan memerintahkan. Kita melihat Hizkia tidak mengatakan, kok kenapa buah ara? Buah ara itu kan makanan, tetapi kenapa ini kemudian ditampalkan pada lukanya yang begitu menganga?
Apakah mungkin ada kesembuhan? Tidak ada bantahan Hizkia terhadap Tuhan yang memerintah akan Nabi Yesaya. Yang ada adalah nurut, yang ada adalah dia mentaati, yang ada dia mempercayai itu. Dan sama seperti keberadaan dari Naaman. Tatkala Naaman diperintahkan oleh Elisa supaya dia mandi 7 kali di sungai. Dia pertama kali memang menolak apakah Abana dan Parpar, sungai yang di negerinya itu kurang bersih. Kenapa mesti disuruh mandi 7 kali? Dengan penyakitnya, penyakit kusta. Tetapi untung ada salah seorang asistennya, jenderalnya. Dan dia berkata, Tuhan, bukankah kalau Nabi itu mengatakan untuk mencari sesuatu yang sukar dan sulit, Tuhan akan mengerjakannya. Tapi ini apa sulitnya? Ini kan gampang. Tinggal saja nyebur ke sungai 7 kali dan sembuh. Maka kemudian jenderal ini pun juga langsung dia mempercayainya dan kemudian mandi, menyelam 7 kali, sembuh semua kustanya. Ini luar biasa. Jadi mesti ada sarananya sesuai dengan perintah Tuhan. Dan perintah yang paling umum yang kita dengar pada hari-hari ini adalah supaya kita mendisiplinir diri untuk menghindari diterjang oleh COVID-19 yang berujungkan maut atau kematian. Saya melihat tayangannya yang mati di daerah Amerika Latin, di situ sampai kemudian peti mati pun habis, dan kemudian terlantar, mayat-mayat itu, jenazah itu ada masih di rumah. 2 keluarganya mati, disimpan di situ, baunya busuk, dan bukan cuma sendirian, yang lain pun demikian juga mati. Saudara, perlu diingatkan, kalau kita itu ada ancaman dengan kata-kata mati, baru kita kemudian bertindak untuk mencari jalannya, menghindar. Dan ini susahnya pada saudara-saudara kita yang tidak mengerjakan hal itu. Dilarang untuk berkerumun, masih juga berkerumun. Sudah diberitakan tentang bagaimana kematian itu begitu saja tidak memakai rencana pemberitahuan lebih dahulu, di tengah jalan jatuh mati, di pinggir sungai pun mati, di tempat tidur pun juga mati karena virus yang satu ini. Maka sebagaimana Hizkia dia mentaati apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui Nabi, yaitu untuk menambalkan lukanya, barahnya yang begitu parah itu dengan buah ara, disebutkan kue ara, yang sudah menjadi kue, mungkin demikian kira-kira. Lalu kemudian sembuh. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada bara itu, maka sembuhlah ia. Itu mujizat. Allah sampai sekarang juga bekerja. Mujizat dengan sarana ataupun tanpa sarana. Itu adalah hak prerogatifnya Allah. Saudara punya Yesus, saya punya Yesus. Dan di dalam Alkitab sudah banyak disebutkan penyembuhan Tuhan. Satu kali waktu yang matanya buta, Tuhan kemudian meludah di tanah, lalu melumat tanah itu dengan ludahnya, ditempelkannya pada matanya. Kemudian orang yang sakit itu perintahkan, pergilah basuh di kolam Siloam. Begitu dibasuh, sembuh. Saudara sekalian, marilah kita jangan mengeraskan hati kita. Jangan kita menjadi orang bodoh. Kalau kita mati karena virus ini, kita bukan mati sendiri, tapi orang lain juga akan terancam kematian jikalau kita menyembronokan keberadaan seperti ini. Punya Tuhan, pakailah kehidupan yang benar, supaya kita dalam doa-doa kita yang mungkin bisa saja orang yang percaya, orang yang setia terkena virus ini, tetapi kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Marilah pada malam hari ini kita bersama
mencoba berpikir 2 kali. Akankah kita turuti pedoman-pedoman untuk bisa mengikhtiarkan kesembuhan atau kita tidak diterjang COVID-19 ini melalui apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah dan lain sebagainya, yaitu dengan pertama, kita mesti hidup bersih. Kedua, kita mesti pakai masker. Yang ketiga, kita mesti tidak boleh kemudian hidup yang bergerombol seperti itu, yang tidak pakai jarak. Dan kalau sudah terkena PSBB, maka baiklah kita tinggal di rumah untuk berdoa banyak kepada Tuhan. Demikian, saudara sekalian yang dapat saya sampaikan, biarlah kita mau membaca dan mau mengimani, mau memaknai peristiwa Hizkia dari sakit yang sudah divonis mati, sampai akhirnya vonis dari Tuhan itu diubahkan. Dan kita melihat ini merupakan hal yang luar biasa, mendapatkan satu verleng usia 15 tahun ke depan. Karena itu biarlah kita bersama-sama kita menganut satu pepatah atau satu nasihat yang diselipkan di dalam pepatah itu, yaitu pantang mati sebelum ajal. Biarlah kita bersama-sama dapat berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kiranya pembacaan kami bersama dapat mengilhami kami yang masih keras kepala. Dia tidak mau diatur oleh sistem yang berlaku pada hari-hari ini demi keselamatan kami sendiri. Tuhan ubahkan hatinya menjadi mengerti. Biarlah kiranya dengan membaca dan merenungkan akan peristiwa Hizkia ini terhadap keberadaannya yang sudah vonis mati, namun kemudian dapat sembuh dan hidup, itu menjadi pedoman pemikiran kami bersama. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikanlah hidup kami lebih baik untuk kemudian pada saat-saat darurat kami harus berdoa kepada Engkau, kami dapat memanfaatkannya dan Tuhan bisa berkenan terhadap keberadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah doa kita telah selesai. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian dalam mengikuti ibadah live streaming pada malam hari ini. Dan kita akan ketemu lagi pada besok dalam jam yang sama, yaitu 6:30 malam sampai dengan 7:30 malam. Tuhan memberkati.